Alhamdulillah, saya sudah punya tabungan yang cukup untuk biaya menunaikan ibadah haji. Saya belum pernah berhaji, tapi saya ingin ibu berangkat duluan. Ini untuk bakti saya kepada ibunda. Sudah benarkah yang saya lakukan ini? Apakah kalau kita bernazar mau menghajikan orang tua, harus segera kita lakukan meski kita belum berhaji? Apa beda menghajikan orang yang sudah meninggal dan yang masih hidup? Bisakah kita menghajikan orang tua melalui jasa orang lain di Tanah Suci? Dari Rahmatia, Jakarta. Berkenaan dengan menghajikan orang lain, ini ada beberapa riwayat. Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendengar seorang jamaah haji bertalbiyah, yaitu membaca labbaik dengan cara membaca labbaik an subrumah. Kupenuhi panggilanmu, kulaksanakan haji untuk subrumah. Subrumah itu siapa? Tanya Nabi. Subrumah itu saudara saya. Apakah kamu sudah berhaji? Belum. Lalu Nabi SAW bersabda, seseorang yang belum berhaji tidak boleh menghajikan orang lain. Dia harus menghajikan dirinya terlebih dahulu, baru menghajikan orang lain. Kesimpulannya, orang yang menghajikan orang lain syaratnya ia harus sudah berhaji. Bahkan sekalipun ia pernah bernazar menghajikan orang lain, dia harus berhaji terlebih dahulu baru boleh melaksanakan nazarnya itu. Lagi pula dalam urusan melaksanakan kewajiban agama, khususnya yang bersifat fardhu ain, tidak dikenal istilah mendahulukan orang lain. Sholat misalnya adalah fardhu ain. Kita masing-masing berkewajiban melaksanakannya. Dalam hal ini kita tidak boleh meninggalkannya dengan alasan mendahulukan orang lain. Dalam hal haji ini, yang terkena kewajiban adalah diri sendiri karena telah memenuhi persyaratannya, yaitu istita'ah, yaitu kemampuan. Jika kita sudah mampu secara finansial, maka kitalah yang wajib haji, sementara orang tua belum. Sehingga orang tua belum berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Dalam kasus menghajikan orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, syarat menghajikannya sama. Kedua hal ini sama-sama ada hadisnya. Ada seorang datang menemui Nabi, katanya bapaknya sudah tua sekali sehingga tidak bisa duduk di atas onta. Waktu itu onta menjadi kendaraan untuk pergi haji. Bolehkah saya berhaji atas nama bapak saya? Tanyanya. Boleh, jawab Rasulullah SAW. Pada kesempatan lain, seseorang yang menemui Nabi bercerita tentang ibunya yang dulu pernah mengatakan keinginannya untuk menjalankan ibadah haji, tapi ajal keburu menghampirinya sebelum sempat melaksanakan keinginannya itu. Bolehkah saya menghajikan ibu yang sudah meninggal? Kata orang itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan perumpamaan, kalau ibumu mempunyai hutang, lalu kamu membayarkannya, lunaskah hutang ibumu? Lunas ya Rasulullah. Nah, hutang kepada Allah lebih wajib dilunasi. Tapi orang yang menghajikan itu ada syaratnya, yaitu secara materi sudah mampu, tetapi secara fisik tidak, baik karena tidak sehat atau karena sudah meninggal. Jadi dia wajib berhaji. Kalau secara fisik bisa melaksanakan, dia wajib melakukannya sendiri. Yang menghajikan atau penggantinya harus menguasai rukun dan syarat haji. Menurut peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi, yang menghajikan orang lain adalah anak menghajikan orang tuanya atau saudara menghajikan saudaranya. Namun sebenarnya masalah mengganti ini hanya kebetulan kejadiannya demikian. Menurut ulama, orang lain pun boleh menggantikan asal dia sudah pernah berhaji.
Kalau yang dihajikan itu warga Indonesia dan berangkat dari Indonesia, maka dia harus membiayai seseorang sejumlah ongkos naik haji dari Indonesia. Katakanlah dia hanya punya uang 10 juta. Apa sudah wajib haji? Kan belum. Jadi dia tidak bisa diminta dihajikan dengan menitip uang 10 juta. Tidak bisa juga dia nitip dihajikan lewat orang yang memang sudah tinggal di Mekah atau di Madinah. Lalu yang menghajikan berangkat dari Madinah untuk menghajikan si fulan berbekal uang tadi. Kalau cara titip seperti itu dilakukan, yang dihajikan sembrono, yang menghajikan juga sembrono. Praktek badal haji seperti ini perlu diluruskan. Kalau ini dianggap boleh, bisa-bisa akan ada yang nitip diumrohkan saja pada bulan Ramadan. Toh pahalanya sama juga dengan berhaji. Tapi ada pendapat lain boleh membadalkan kepada mukimin, yaitu orang Indonesia yang menetap di Saudi. Tapi dengan catatan harus melalui lembaga resmi atau travel terpercaya agar terhindar dari penipuan. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Abi sangat-sangat menghargai segala support yang sahabat berikan kepada channel Abiwan Official. Jika sahabat ada pertanyaan, silahkan DM ke IG Abiwan Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.